mana aja, di industri bisa, di apotek, di rumah sakit, klinik, banyak. Video kali ini kita akan melanjutkan cerita obrolan santai dari episode pertama yang perspektif Naso dan Zahra tentang farmasi. Nah, buat teman-teman semua yang belum nonton, silahkan ditonton dulu ya videonya. Terus di Jogja tuh kayak banyak tempat wisata yang bagus-bagus Nah, gitu. Jadi iya. kalau misalkan nanti mau refreshing ya tinggal ya udah cus gitu. Karena kan aku orangnya suka kekalayaban ya. Suka sih aku. Terus ya intinya udaranya sih aku pengen lingkungannya itu, karena di Jawa kan pada bersih-bersih. Kalau di sini kan polusi, kadang sampah masih di mana-mana, Ya, puntung rokok juga. Paling nggak suka. Gitu. Menurut kamu pembelajaran online itu efektif atau enggak? Ada beberapanya efektif dan ada beberapanya yang tidak. Seperti kalau di farmasi itu kan ada praktek, pasti tahu ya, ada praktek gitu. Nah, kalau untuk online praktek tuh sangat-sangat tidak efektif, soalnya kita nggak tahu langsung gitu. Kayak misalkan contohnya ada matkul namanya farmakologi dasar. Nah, itu kan tentang percobaan pada hewan uji ya. Kalau misalnya kita cuma lihat videonya doang dengan tanpa kita megang langsung si hewannya atau ya praktek langsung gitunya, nggak bakal bisa terus pasti kan gitu. Jadi perlu Iya. ada Jadi kita perlu eksperimen gitu, ya gitu. Perlu jadi langsung, kita gitu. emang karena nggak semua orang paham cuma lihat video. Karena kan kita pasti ada kendala dari cuma lihat video itu. Misalkan kayak gini tuh bisa kayak gini tuh dari mana, bisa kayak gini tuh gimana. Kita kan kalau misalkan prakteknya langsung kita kan bisa tahu ya. Iya gitu. Kalau menurut Anda? Ya sangat tidak efektif sekali. Tapi ada beberapanya yang efektif juga kan? Ya ada beberapa. Ada, walaupun nggak semua sih. Tapi kalau untuk jurusan farmasi lebih disarankan offline sih daripada online ya, karena banyak praktek gitu ya. Jadi ya. Tapi ada beberapa kampus yang misalkan sekarang lagi pandemi, tapi ada beberapa kampus yang mengadakan praktik offline. Jadi ya menurut aku beruntung banget sih. Katanya farmasi itu mahal, bener atau enggak? Betul. Termasuk salah satu jurusan yang mahal. Coba kedokteran. spill biaya kuliah di UBK itu berapa? Spill nih. Yes, UBK itu Universitas Bakti Kencana ya guys, tempatnya di Bandung. Coba. Ntar lupa lagi Untuk bayar SKS itu kalau nggak salah 2 jutaan lebih sih, 2 jutaan lebih. Terus bayar juga praktikumnya 2.800.000-an. Terus bayar SPP-nya tuh aduh lupa lagi dah. Pokoknya kalau misalkan dijumlah untuk satu semester itu adalah sekitar 9 juta sampai 10 juta. Kalau di WDH sangat terjangkau guys. Sangat terjangkau karena per semesternya tuh cuma 6 juta. Bisa dicicil. Bisa 1 bulan 1 juta, bisa, yang penting bayar sebelum iya. Sebelum UTS dan sebelum UAS itu udah ada pemasukan pembayaran SKS-nya itu ya gitu. Dan nggak ada uang gedung sih, nggak ada. Jadi pas masuk itu registrasi awal tuh 6 juta, sekitar 6 juta berapa ya, 6.500.000 deh kalau nggak salah. Karena biaya praktikumnya itu 4 juta. Nah, 4 juta itu udah selama 4 tahun. Terus registrasi kayak KTM, alma mater itu kan bayar. Tapi kalau dihitung-hitung semester 1 itu ada 12 jutaan sama yang registrasi yang tadi. Gitu. Tapi tiap semesternya tetap 6 juta. Tetap 6 juta. Lumayan terjangkau. Iya. Untuk jurusan farmasi. Iya. Sedih. Kenapa sedih bisa? Ya mahal. Aduh, kuat. Sabar. Gimana perasaan kamu ditolak UI? Aduh, itu sebenarnya Pak
gimana ya, ke UI itu cuma pengen gengsi doang sih jujur. Dan ketemu Nanti- Kak Manik. Enggak Nanti deh. aku taruhin di Apa? judul. Oh iya. Ke UI cuma numpang apa? Numpang pansos. Iya betul. Nah, Pengen apa? Pengen foto di depan gedung UI, gedung rektorat UI. Itu kan banyak ya yang di situ gitu, hits banget tempatnya. Pengen foto di situ dengan alma mater kuning. Sebenarnya sekarang juga alma mater kuning ya, cuman bukan UI gitu. beda logo. beda logo doang sebenarnya. Ditolak Unpad. Ditolak Unpad. Nah itu sih yang sakit mah, soalnya emang Unpad tujuan banget ke situ tuh, karena di Bandung juga kan, dari dulu pengen di Bandung gitu. Terus pada akhirnya malah ditolak, dan itu ditolaknya dua kali pas SNMPTN dan SBMPTN 2021 ini. Pas SBM tahun kemarin di mana? SBM tahun kemarin itu milihnya UI sama ITB, UI Farmasi sama ITB Farmasi kalau nggak salah. Kalau nggak salah iya deh, apa UI semua ya, lupa lagi dah. Kalau Anda Nanas gimana? Saya tidak ikut SBM. Oh iya, SNM UIN ya, ditolak UIN. Iya. Iya, tapi mungkin rezekinya bukan di UIN. Tapi udahlah, nggak apa-apa. Iya sih. Yang penting sambat, guys, sambat. Ya emang rezekinya mungkin di swasta gitu, dan alhamdulillah masih diberikan rezeki ya untuk membayar. Masih ada kesempatan untuk kuliah. Iya, alhamdulillahnya tuh gitu ya. Sekarang tinggal jalanin aja dengan benar. Tapi ngomong-ngomong masalah kuliah, berarti kan nanti kalau misalkan lulus kamu kerja kan? Iya. Kerja. Kamu pengen kerja di mana sih? Kalau aku sih lebih pengennya di dinas kesehatan, kalau enggak di apotek kimia farma. Nah itu sih yang BUMN kayak Bio Farma, Indo Farma ya kalau nggak salah, sama Indomaret. bukan sama kimia farma, soalnya ya kayak sama aja nggak sih kayak PNS, tapi enggak ya, bisa PNS ya kalau nggak salah, bisa ya, Enggak sih. bisa kalau ke Dinkes iya, Tapi kalau ke kimia farma emang enggak bisa bukan PNS. enggak iya emang tapi bisa yang apotekernya cuy. Emang. Heeh. Apoteker Iya, farma. ya mungkin. Kalau nggak salah sih itu juga, nggak tahu ya, maaf kalau salah. Kalau kamu mau kemana? Ke industri Oh industri. sama KF. Oh iya. Kenapa KF? Karena di Karena- KF sudah ada gambarannya pas waktu PKL di KF tuh ternyata gini Nah, terus iya. kerjaannya juga nggak terlalu ribet kayak di rumah sakit, karena kalau di rumah sakit kan ketemu banyak orang, terus kita jadi obat yang masuk juga banyak, terus jadi Iya. kayak ribet nggak sih? Bukan Iya sih. ribet sih, jadi lebih kayak Banyak pasien. lebih sibuk gitu. Ya nggak? Iya. Benar. Kalau di apotek kan pasien datang beli obat kita layanin, pasien datang nanya-nanya kita layanin gitu-gitu doang. Tapi kalau di rumah sakit kayaknya lebih ini deh, lebih berat gitu Iya masih ke sih, iya. job desk-nya. Benar. Pagi pasiennya kan lebih banyak juga kan gitu yang datang gitu kan di rumah sakit, ada yang rawat inap, rawat jalan, banyak ketumpuk resep Belum lagi Sudah, resep kes. dokternya yang kayak iya gitu, yang masya Allah tulisannya. kalau resepnya elektronik sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Tapi iya. kan kebanyakan tulisan dokter di resep itu kayak bikin kita ambigu. Iya nggak? Aku tidak paham. Tapi Sama, pasti guys. paham sih. Sama, tidak paham saya juga. Terus apa lagi ya? Oh iya, tadi ngomong naon sih mau nanya naon. Oh iya, kan kalau misalkan di industri seperti di industri kayak gitu kan nggak melibatkan pelayanan gitu ya. Pelayanan karena ya udah ngutak sendiri gitu ya kalau di industri. Kalau misalkan di apotek kayak gitu kan melibatkan pelayanan gitu. Nah, kan kamu tipe orang yang suka ngomong gitu kan. Iya, kenapa nggak? Iya, tadi enggak sih. Tapi kenapa nggak yang satunya teh apotek gitu? Tadi malah pengen industri gitu. Sebenarnya Karena lebih ke apa ya? apa? Ya pengen aja ke industri, pengen coba hal yang baru kan, karena Nabati. iya bisa jadi. bisa jadi. Karena kan waktu PKL itu ada gambaran di rumah sakit kayak gini, di apotek kayak gini, yang belum kan di industri. Terus dari segi salary juga menurut aku menarik sih kalau di industri. Oh iya. Walaupun
kayak sibuk gitu ya Iya nggak? sih emang. Kamu kan udah ada pengalaman. Oh iya, di saya udah industri. punya pengalaman. Jadi kalau di industri mungkin minusnya jam istirahatnya kurang atau ya karena terlalu sibuk sih. Iya, terus kayak kalau di industri tuh ya udah gitu, kita sama pekerjaan kita sendiri gitu. Kayak kalau Fokus, misalkan fokus. iya fokus, kalau misalkan di apotek kan bisa ketemu sama orang banyak, bisa ngobrol. Jadi kayak lebih enak aja sih kayaknya kelihatannya gitu. Walaupun dulu sebenarnya aku pengennya tuh di industri gitu, karena gimana ya, nggak mau ngomong sama orang tuh, kayak bukan gak mau ngomong sama orang juga sih, kayak males aja gitu menanggapi komplainan-komplainan dari pasien yang beragam rupanya gitu kan, nggak mau gitu. Tapi kalau dipikir-pikir seru juga gitu, kayak gitu. Sekarang mah jadi pengennya ke apotek, kalau nggak dinkes. Terus DKF yang aku suka tuh seragamnya bagus. Oh iya benar. Terus apalagi seragam yang kemejanya biru bawahnya dongker. biru dongker ya? Bukan, Apa? yang bajunya biru dongker, yang tapi bawahnya tuh yang krem. Ih lucu deh. Oh iya lucu emang seragamnya. Bagus ya? Iya, pengen pakai. Aduh, semoga tercapai ya Amin. cita-citanya. Amin. Tapi sebenarnya bisa juga sih lulusan SMK juga ya ke situ. Nggak bisa guys. Bisa. Kamu nggak tahu Teh Monica ya? Ya kan karena zaman dulu Iya emang. SMK itu udah ada STR. Zaman sekarang itu udah nggak ada karena diwajibkan untuk D3 terlebih dahulu. Yes. Iya. Seperti itu, alumni kita juga Kancep, dia lagi kuliah juga loh guys. Iya guys. Karena emang dari pusatnya aturannya baru minimal D3 gitu. Gitu. Jadi ya dulu sih emang kalau misalkan bisa mah gitu ya SMK, tapi sekarang mah untuk sekarang itu minimal D3 gitu ya. Minimal D3 untuk bisa Minimal masuk D3. apotek kimia farma. Udah.